Ya, oke teman-teman, kita akan melanjutkan di sini pertemuan kita di session 5. Mungkin ini session yang sangat spesial atau session bonus teman-teman, karena websitenya kita sudah beres. Cuman di sini ada tambahan ya sedikit untuk menyempurnakan website kita. Karena di pertemuan sebelumnya ada hal sedikit yang belum saya bahas. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman, yaitu ini pertemuan bonus atau pertemuan spesial, kita akan melanjutkan pertemuan kita teman-teman. Ini mungkin pertemuan yang terakhir. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat banner ya, banner kerjasama. Nantinya kita akan memasukkan beberapa logo di dalam website kita kalau misalkan kita nantinya sudah bekerja sama. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk lagi ke project codingan kita, yaitu dulu kita menyimpannya masih tetap ya teman-teman, yaitu saya contohnya di local D, terus masuk ke exam, masuk ke htdoc, dan untuk nama foldernya adalah landing page teman-teman, dan kita masuk ke folder web di sini. Nah, oke. Nah, di folder web di sini ini karena kita menggunakan HTML ya. Kita dulu baru membahas tentang indeksnya saja. Di sini sebenarnya ada dua file HTML yang belum saya bahas. Mungkin nantinya kedepannya teman-teman ini bisa berguna juga bagi teman-teman yang membutuhkan, atau tidak juga tidak jadi masalah. Oke, pertama di sini kita akan bahas teman-teman di sini untuk privacy policy ya. Ini nanti teman-teman heading atau halaman ini kalau misalkan teman-teman mau dipergunakan itu silahkan, kalaupun tidak juga tidak jadi masalah. Cuman di sini saya ambil contoh, saya di sini tidak akan mempergunakannya ya. Tapi di sini saya akan bahas saja teman-teman tentang privacy policy ini. Nah, di sini ya, ini untuk codingannya itu filenya itu HTML ya. Untuk cara mengcompile-nya sendiri teman-teman ini sangat mudah banget. Jadi teman-teman tinggal klik kanan ya. Klik dulu di filenya, lalu klik kanan ya, karena yang saya ini sudah otomatis dengan browser. Kalau misalkan belum, nanti teman-teman tinggal klik kanan lalu open with, lalu buka dengan browser ya. Bebas untuk browsernya, di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita buka saja. Baik teman-teman, dan halaman privacy policy-nya ini ya kira-kira seperti ini. Nanti ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dengan data company profile teman-teman ya. Ini sebagai contoh default bawaan dari si landing page-nya sendiri teman-teman. Nah, untuk halamannya sendiri kira-kira nanti seperti ini ya. Nah, si halaman ini nanti berguna kalau misalkan teman-teman menambahkan fitur atau menambahkan menu privacy policy ya. Jadi nanti ketika si user mengklik menu itu nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Mungkin di sini saya tidak akan terlalu detail atau tidak terlalu panjang. Di sini saya akan ambil yang simpelnya saja. Ini sebagai gambaran, dan mungkin di session ini hanya sebatas bonus ya teman-teman. Ini nantinya teman-teman mau dipergunakan atau tidak itu tidak jadi masalah ya. Oke, next, langkah selanjutnya kita akan membahas yang kedua teman-teman ya. Oke, kita masuk lagi ke project codingannya. Di sini ada condition ya. Nah, ini dimana halaman ini juga nanti teman-teman jika ingin mempergunakan ini silahkan nanti teman-teman bisa dipergunakan ya. Di sini contoh kita akan langsung buka saja. Seperti biasa kita klik kanan lalu open with, lalu kita buka menggunakan browser. Oke. Nah, halamannya nanti kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, dan ini untuk codingannya sendiri kita akan buka nanti di codingannya ya. Di condition ini. Oke, kita akan masuk ke codingannya teman-teman. Nah, di file codingannya karena kita sudah buka dalam satu folder, dalam folder web teman-teman. Nah, di bawah ini ada privacy policy dan condition ya. Nah, untuk privacy policy codingannya seperti ini. Jadi kita bisa memodifikasinya di sini ya. Oke, jikalau nantinya kita juga ingin merubahnya atau memodifikasinya menjadi bahasa Indonesia, kita bisa mengkodingnya di sini. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan karena kita menggunakan HTML tidak jauh beda. Kita buka dengan docs tipe HTML, ya. Di sini ada head, lalu
Di dalam head biasanya kita memasukkan meta, terus juga title, terus juga link dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan jangan lupa ketika kita membuat head ya teman-teman, kita harus menutupnya juga dengan head ya. Cuman kita kasih dengan slash. Jikalau teman-teman menggunakan text editor Sublime, itu kalau biasanya itu otomatis ya teman-teman, bawaan dari text editornya. Jika kita mengetikkan head lalu kita tekan tab saja, maka otomatis itu penutupnya nanti sudah ada, dan kita akan langsung diarahkan untuk kursornya sendiri di tengah-tengah, lalu kita bisa mengisikan data-datanya ya. Oke, ini yang pertama untuk halaman headnya teman-teman. Nah, ini untuk halaman headnya, di sini ada meta, ada link, ada body teman-teman ya. Nah, sampai sini sorry, body itu belum termasuk di dalam head ya, itu terpisah ya. Nah, ini untuk headnya. Lalu selanjutnya di sini body ya teman-teman. Nah, ini untuk bodinya. Nah, oke. Nah, ini untuk body, di sini ada beberapa kelas juga teman-teman ya. Nah, ini beberapa kelas. Oke, dan di body ini ada kelas seperti link, kita menambahkan menu-menu ya, seperti home, terus juga service, register dan lain sebagainya. About ya, yang ada di tampilan di UI-nya di sini teman-teman ya, di front end-nya. Nah, ini home, service, register, about, kontak ya. Nah, ini kita bisa merubahnya atau memodifikasinya di sini. Nanti itu bisa teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan kita ya nantinya. Oke, next, selanjutnya di sini kita akan masuk juga ke header ya teman-teman. Barusan kita ke body. Nah, ini header. Nah, ini kita masuk ke header di sini. Nah, ini untuk headernya sendiri, di sini ada privacy policy dan juga home ya. Privacy policy-nya ini. Oke, untuk satunya di sini privacy policy. Nah, ini di sini ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini untuk kontennya. Nah, ini untuk kelas konten sampai sini. Jadi nanti teman-teman jika ingin memodifikasinya teman-teman, kita bisa merubahnya di sini ya. Oke, nah ini sampai ke bawah, ini yang terakhir ya, sampai halaman yang di bawahnya yaitu footer ya. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang pertama. Yang kedua saya akan bahas tentang, kita kembali lagi ke halaman utama. Yang ini kita akan hapus terlebih dahulu. Oke, kita close saja. Lalu kita scroll ke atas. Di sini mungkin dulu ada yang kelewat teman-teman, yaitu tentang di sini kerjasama ya. Kita bisa menambahkan link atau baik teman-teman. Nah, di sini dulu mungkin saya terlewat ya, maka di sini kita akan bahas, yaitu kita menambahkan banner untuk kerjasama ya. Seperti misalkan nantinya kita sudah kerjasama dengan partner-partner yang lain, maka kita bisa membuat bannernya ya. Contoh di sini ini banner-banner yang default, maka di sini kita akan mencoba Maka di sini kita akan mencoba memodifikasinya. Contoh misalkan saya sudah kerja sama dengan Adobe, PHP, CSS dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh saja. Nah, kita bisa membuat halaman bannernya di sini. Oke, caranya seperti apa? Jadi caranya teman-teman masuk lagi ke folder codingan di sini ya, yaitu di folder web yang ada di codingan kita. Nah, di sini karena ada 4-5 folder ya, ada CSS, image, JS, PHP dan file tambahan. Oke, maka kita masuk ke folder image di sini. Nah, teman-teman, untuk image-nya sendiri di sini kita akan coba modification ya, teman-teman. Misalkan kita akan rubah salah satu contoh, kita modifikasi, misalkan saya sudah kerjasama dengan Adobe ya. Oke, biasanya saya menggunakan untuk mendesainnya, saya menggunakan Corel Draw ya teman-teman. Oke teman-teman, biasanya saya untuk mendesainnya saya menggunakan Corel ya. Silahkan nanti teman-teman buka Corelnya. Nah, di sini biasanya saya menggunakan Corel, maka di sini langsung saja kita untuk mendesainnya. Oke, langkah pertama untuk ukurannya sendiri kita harus samakan ya teman-teman, yang ada dengan image sebelumnya. Caranya seperti apa? Caranya kita masuk lagi ke folder image di sini.
Lalu di sini teman-teman tinggal drag saja. Misalkan teman-teman akan memodifikasi image yang ini, misalkan ya. Oke, kita drag. Oke, kita drag satu saja. Kita drag yang ini, sorry. Oke, kita drag yang ini, lalu kita drag masukkan ke Corelnya. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu teman-teman untuk ukurannya sendiri nanti samakan. Di sini saya contohnya sudah menyamakannya. Nah, untuk menyamakannya sendiri ini sangat gampang, teman-teman. Misalkan di sini teman-teman kasih kotak ya. Kasih kotak seperti ini, kita kasih warna terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk menyamakan ukurannya, teman-teman klik dulu yang image yang bawaan. Nah, di sini ada ukurannya teman-teman ya, untuk atas dan bawahnya dengan menggunakan pixel ya ini. Oke, misalkan di sini yang paling atasnya kita akan samakan, kita copy saja, lalu klik yang kotak tadi, lalu samakan juga untuk ukurannya. Oke, dan untuk bawahnya juga kita samakan. Oke, kita copy lagi teman-teman di sini ya. Sorry, kita kembali lagi. Nah, ini yang untuk ukuran bawahnya ada 25,0 ya. Kita kopikan saja, lalu kita klik yang icon ini, yang kotaknya, lalu kita pastikan, lalu kita klik. Oke, sehingga ukurannya menjadi sama ya. Iya, sudah bisa, Mbak. Oke, teman-teman, setelah seperti ini kita masukkan logonya ya. Di sini contohnya saya logonya menggunakan Adobe. Ini sebagai contoh teman-teman ya, sebagai pembelajaran saja. Ini contohnya saya menggunakan logonya sebagai saya sudah kerjasama misalkan dengan Adobe ya. Nah, di sini teman-teman samakan dan kasih logo saja dengan logo Adobe. Contohnya di sini, oke teman-teman, dan setelah kita membuat kotak seperti ini ya, ukurannya sudah sama, terus juga di sini kita masukkan saja logonya ya. Contoh di sini saya menggunakan logo Adobe, kita blok dulu, lalu kita grupkan saja ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita ekspor ya teman-teman menggunakan file PNG ya atau PNG teman-teman. Oke, kita ekspor saja di sini, lalu arahkan di mana kita menyimpan folder project codingannya, yaitu di sini ya, teman-teman. Di exam di htdoc, lalu masuk ke landing page, teman-teman. Nah, di sini lalu masuk ke folder web dan masuk ke folder image. Oke, yang pertama di sini contoh saya akan memodifikasinya yang ini ya. Oke, kita klik saja ya, kita timpa saja. Oke, untuk nantinya bisa kita pengen kembalikan lagi, di sini kita copy. Selanjutnya di sini kita klik saja yang ini sehingga namanya sama ya. Kita ekspor, lalu kita klik yes. Oke, di sini kita klik oke saja. Baik, kita sudah membuat satu ya, teman-teman. Kita akan membuat satu lagi, misalkan contoh. Nah, di sini karena ukurannya sama, teman-teman ya. Jadi klik di sini, lalu teman-teman double klik di kotak ini, lalu nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Oke, di sini kita kasih nama terlebih dahulu. Oke, kasih warna ya. Oke, kita buang saja untuk bordernya. Lalu di sini kita yang kedua kita kasih dengan PHP ya. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, ininya yang warna kuningnya kita transparankan. Kita klik di sini. Oke, ininya kita ketengahkan lagi sehingga seperti ini. Nah, selanjutnya kita grupkan saja. Oke, lalu kita ekspor. Oke, di sini setelah kita ekspor, misalkan kita akan membuat yang ini ya. Oke, jangan lupa di sini kita copy dulu, teman-teman. Oke, sehingga menjadi dua ininya ya. Oke, kita akan memodifnya yang ini, lalu kita klik ekspor, lalu kita klik yes. Oke, kita klik oke. Oke, teman-teman lakukan hal yang sama nantinya ya, itu sesuai kebutuhan kita nantinya. Ini sebagai contoh saja dan sebagai pembelajaran. Di sini saya mencontohkan dua saja ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan kembali lagi ke browsernya, teman-teman. Kita kembali ke browser. Dan di sini kita akan coba replace, teman-teman. Nah, di sini ya, ini untuk halaman slider untuk kerjasamanya di sini masih bawaan default ya.
Dan sekarang kita akan coba replace teman-teman, karena tadi kita sudah merubahnya 2 banner teman-teman. Oke, kita di sini replace saja dan tunggu hasilnya apakah akan berhasil atau tidak. Baik teman-teman, dan sekarang hasilnya sudah mantap ya. Di sini Adobe dan PHP. Nah, untuk mengcustomnya lakukan hal yang seperti tadi yang saya ajarkan dari awal tadi ya teman-teman. Oke, keren ya. Baik teman-teman, dan mungkin di pertemuan kali ini sudah beres teman-teman. Kita sudah selesai membuat website sederhana menggunakan HTML dan CSS teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai pertemuan kali ini. Dan bagi teman-teman semua yang mau request mau bikin website apa, silahkan jatuhkan saja di kolom komentar. Dan bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, saya Bayu Tutor, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.